Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berjumpa kembali. Kami bisa menyapa Anda, kalian semua dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan itu juga yang dialami oleh siapapun yang menonton kita pada hari ini, kapanpun, dimanapun. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu pertanyaan dari akun Supra Kawasaki. Pertanyaannya, next, dosa orang suka minuman keras dan suka meninggalkan sholat. Mudah-mudahan, sekali lagi, ini bukan curhatan pribadi. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sholat menjadi satu-satunya ibadah yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan karena sebab, alasan, atau uzur apapun. Dalam kondisi sesakit apapun, sehingga kita seumpamanya tidak mampu berdiri, maka sholat wajib tetap dilaksanakan, namun dalam kondisi duduk. Saking parahnya sakit sampai duduk pun gak mampu, sholat tetap harus dilaksanakan meskipun dalam kondisi berbaring, miring. Miring gak mampu Pak Ustadz, tetap dilaksanakan dengan kondisi berbaring terlentang. Sampai-sampai ketika sama sekali sudah tidak mampu, mampunya hanya menggerakkan kelopak mata, wajib menjalankan sholat dengan isyarat menggunakan kelopak mata. Artinya apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Satu-satunya ibadah yang sama sekali tidak bisa ditinggalkan selama nyawa masih menempel di dalam tubuh jasad kita ini, kita tetap mempunyai kewajiban sholat yang melekat pada diri kita. Maka dari itu, himbauan atau pesan kami kepada kami pribadi, kepada kalian semuanya, jangan sampai sekali-kali atas nama apapun, atas nama alasan apapun, kita meninggalkan sholat 5 waktu yang sehari itu. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah memberikan begitu banyak solusi dan opsi ketika kita tidak mampu melakukan sholat dalam kondisi paling ideal atau paling sempurna, maka sholat bila ditinggalkan merupakan salah satu dari dosa yang amat besar. Dosanya sangat besar, tanggung jawabnya sangat besar. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa pertama kali aktivitas amal ibadah yang dihisab, yang dipertanggungjawabkan kelak di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Katanya Rasul, bila sholatnya baik maka baiklah seluruh amalnya. Tapi bila sholatnya buruk, catatannya, nilainya, maka akan berentek, maka akan mengakibatkan sulitnya hisab atau pertanggungjawaban atau perhitungan amal pada amal-amal yang lain. Begitu juga ketika kita membahas mengenai minum-minuman keras, atau lebih luas lagi mabuk-mabukan dengan menggunakan media apapun, entah itu minuman keras, sabu-sabu, atau jenis narkotika yang lain. Di samping Quran sudah menjelaskan bahwa itu termasuk perkara yang di samping dosa besar, juga termasuk perkara yang berbahaya, yang membahayakan. Bukan hanya terhadap kesehatan fisik kita, tapi yang paling menakutkan, sangat membahayakan terhadap kesehatan akal atau otak atau pikiran kita. Agama Islam adalah agama yang sangat manusiawi sahabat-sahabatku. Sehingga apapun yang berbahaya kepada manusia, baik itu secara fisik, secara mental, merusak akal, maka pasti Islam akan melarangnya. Termasuk diantaranya mengkonsumsi minuman beralkohol, minuman keras, narkotika, dan lain sebagainya. Ketika kalian, panjenengan mempertanyakan dosanya seberapa besar Ustaz, ada sedikit gambaran yang menggambarkan betapa besarnya dosa bagi siapapun yang berani-berani melakukan mabuk-mabukan, terutama minum-minuman keras. Dalam bahasanya, dalam bahasa Arabnya digambarkan atau dibahasakan dengan bahasa khamar, syurbul khamar. Kata Rasulullah, orang yang meminum minuman keras selama kadar atau zat
dari minuman keras itu masih ada mengalir di aliran darah kita, maka selama itu pula sholatnya, puasanya, sedekahnya, silaturahimnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri sahabat, ngeri. Dan kita tidak tahu selama berapa hari, selama berapa bulan kadar dari narkoba, dari minuman keras itu masih bertahan di dalam aliran darah kita. Namun jangan khawatir, bagi kalian semua atau siapapun di luaran sana yang sudah kadung menjalani kehidupan yang dalam tanda kutip begitu suramnya di masa lalu, cuma hari ini, detik ini ingin memperbaiki diri, ingin bertaubat, ingin memperbaiki kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya suka minuman keras ingin berhenti. Yang tadinya suka meninggalkan sholat ingin lebih rajin melaksanakan sholat. Terlebih di bulan yang penuh maghfirah ini, Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Bagi siapa? Siapapun yang mau bertaubat. Istilah kami, tidak ada dosa sebesar apapun. Tidak ada istilah dosa besar ketika kita mau bertobat. Jawa nih, nggak enek gedene dosa lek gelem taubat. Tidak ada besarnya dosa kalau mau taubat. Artinya apa? Sedosa sebesar apapun dosa yang kita punya, sebanyak apapun dosa yang kita punya, bahkan Rasulullah menyampaikan seumpamanya kita mempunyai dosa yang sebanyak buih yang ada di lautan sana, sebanyak pasir yang ada di pantai sana. Kalau kita mau bertobat, sungguh-sungguh bertobat, betul-betul menghindari, betul-betul meninggalkan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, betul-betul memperbaiki sholat kita, sebanyak apapun dosa itu, kalau kita mau bertobat, sekali lagi, Allah pasti mengampuni segala dosa-dosa kita. Dengan catatan, selama taubat ini kita lakukan sebelum nyawa kita, roh kita sudah ada di tenggorokan kita. Tapi kalau nyawa kita sudah ada di tenggorokan kita sudah sakaratul maut, tinggal matinya, kok baru mengatakan, ya Allah saya bertaubat. Mohon maaf teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu tobat pada saat itu sudah ditutup. Sahabatku, pertanyaannya, kita belum tahu dan tidak akan pernah tahu kapan nyawa kita akan mencapai tenggorokan, kapan ajal akan menjemput kita. Yang oleh karena itu, siapapun kita, saya, kalian semua, siapapun, tidak akan pernah bisa, mboten masuk akal kok sampai mau menunda-nunda taubat itu. Nunggu bulan depan, tahun depan, toh Allah Maha Pengampun. Seumpamanya, masalahnya kita tidak tahu apakah hidup kita sampai bulan depan, apalagi sampai tahun depan. Sampai esok saja kita balik masih tidak bisa menjamin kita apakah masih hidup, apakah kita masih bisa untuk memperbaiki diri. Maka dari itu, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasa kita sebagai pendosa yang begitu banyak, maka jangan tunda-tunda. Jangan tunggu momen-momen apapun. Saat ini juga, detik ini juga, kita laksanakan pertaubatan yang sungguh-sungguh, perbaiki diri kita, perbaiki kualitas hidup kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.